Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Mukni. Saya dari kelas SIE, NIM 124240191. Jadi di video kali ini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman web dasar yang diampu oleh dosen pada Bapak Budi. Oke, jadi pada video kali ini saya diminta untuk membuat sebuah halaman web yang isinya adalah data produk, data-data yaitu produk ID, produk name, kategori name, company name, dan unit price. Nah, di sini kita akan menggunakan table products, categories, suppliers dari database Nwin. Nah, sebelum itu kita harus menyalakan terlebih dahulu yaitu XMPP. Nah, di sini saya sudah menyalakan Apache dan juga MySQL-nya. Oke. Setelah kita pencet admin bakalan muncul halaman ini. Nah nanti kita bakalan mengakses data yang ada di dalam sini, terutama pada bagian kategoris, products, dan juga suppliers. Oke. Nah, pertama-tama untuk mengaksesnya kita memerlukan kita harus membuat sebuah koneksi ke database MySQL. Dengan cara pertama kita dengan mendefinisikan konfigurasi koneksi seperti yang telah diajarkan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, minggu-minggu kemarin. Pertama kita bikin dulu wilayah PHP-nya seperti ini. Oke. Nah, jadi kita akan membuat variabel. Variabel pertama itu adalah hostname. Hostname sama dengan ini. Lanjut, variabel kedua itu ada yang namanya username. Username seperti ini. Terus yang ketiga itu ada namanya password. Yang keempat atau yang terakhir ada database. Oke. Nah, hostname ini itu isinya adalah localhost. Ini maksudnya apa? Ini adalah artinya database MySQL berjalan di server lokal di komputer ini sendiri, server lokal. Nah, kalau username itu kita menggunakan root. Ini kita menggunakan root sebagai username. Lanjut, passwordnya karena MySQL saya memiliki password, jadi kita masukkan. Kalau misalnya tidak ada password boleh dikosongkan saja, tapi karena saya punya jadi kita masukkan passwordnya Ikram Databases. Lanjut, untuk database jadi kita akan mengakses database N1. Jadi kita bakal menuliskan nama database-nya yaitu N1. Nah, setelah kita mengkonfigurasikan atau mendeklarasikan variabel-variabel ini, nah kita akan membuat koneksinya ke MySQL-nya, dengan menggunakan variabel baru yaitu koneksi. Kita bikin $koneksi. Nah, $koneksi sama dengan kita menggunakan new MySQLi. Nah, new MySQL itu apa? Itu cara untuk membuat objek koneksi ke MySQL. Jadi ini cara untuk membuat koneksi ke SQL itu. Nah, di sini kita akan tulis apa? Di sini kita akan tulis variabel-variabel yang sudah kita buat di sini. Pertama ada hostname. Kedua ada username. Yang ketiga ada password. Yang keempat ada database. Nah, tutup. Nah, setelah kita membuat ini sebenarnya sudah cukup, tapi kita ingin mengecek apakah koneksi ini sudah benar-benar connect itu ke MySQL yang telah kita buat. Caranya kita menggunakan if koneksi ini apabila koneksi itu connect error, maka kita akan
mematikannya, die kita kasih keterangan misalnya koneksi error seperti itu, koneksi error. Nah, seperti itu. Sini kita kasih titik, koneksi error, terus kita masukkan variabelnya lagi, koneksi panah connect error, connect error ini. Sudah. Nah, ini kita sudah membuat sebuah koneksi untuk menghubungkan PHP ini dengan database N1 MySQL. Nah, cara bahwa koneksi ini sudah terhubung atau tidak, caranya adalah dengan membuka localhost di browser. Localhost, misal ini masukin nama foldernya, folder saya tugas web, pada tugas 1 pada bagian tugas web.php. Oke. Kalau misal tampilan webnya itu kosong, itu berarti sudah akses MySQL-nya sudah baik, sudah bagus, sudah terhubung. Nah, jadi misalnya kosong seperti ini, artinya sudah terhubung dengan baik. Nah, misal nih, kalau misal tidak terhubung, misal kita salahkan di bagian password. Ini tidak cuma di bagian password, di bagian manapun apabila ada terjadi kesalahan, maka dia akan error. Misal salah password gitu, maka dia akan error seperti itu. Oke. Jadi tandanya sebuah PHP atau web itu terhubung dengan yang namanya database MySQL, yaitu pada tampilan sininya dia bakalan kosong seperti itu. Oke. Pada bagian selanjutnya kita akan membuat kan kita disuruh menampilkan, kita diminta untuk menampilkan membuat sebuah halaman web yang nantinya di situ ada data produk ID, produk name, kategori name, component name, unit price. Nah, jadi biar enak kita bakal membuat sebuah tabel saja, sebuah tabel buat menampilkan produk ID, produk name, kategori name, component name, unit price, dan data-datanya yang ada di database yang sudah kita import tadi. Oke. Caranya kita bikin dulu template-nya HTML. Oke. Di bagian body sini kita bakalan kasih div terlebih dahulu. Terus kita kasih judul. Biar enak kita kasih judul sesuai nama database-nya saja, yaitu N1. Oke. Lanjut kita bikin sebuah table. Oke. Table untuk apa? Untuk menampilkan tadi yang diminta, produk ID dan lain sebagainya. Di sini namanya table itu pasti ada yang namanya table row, TR, dan juga TH atau TD. Nah, karena ini adalah sebuah kayak judul atau judul sebuah table atau judul sebuah kolom pada table, maka kita akan memakai TH itu untuk judul. Oke. Kita bikin 5 sesuai dengan apa yang diminta. Oke. Nah, di sini terdapat berapa sih? Kita disuruh menampilkan 5, yaitu ada produk ID dan produk name. Kita tulis dulu produk ID, produk ID, terus ada produk name, terus yang ketiga ada kategori name, dan juga yang keempat ada company name, kategori name, terus yang keempat ada company name, terus yang terakhir tadi ada unit price. Oke. Nah, kita sudah membuat sebuah table ini. Bisa kita cek di bagian localhost-nya. Nah, ini judul yang sudah kita buat tadi, dan juga ini adalah produk ID, produk name, kategori name, company name, dan unit price. Nah, biar lebih memudahkan kita untuk melihat, kita tambahkan sebuah border saja, border 1 seperti ini. Oke, sudah lumayan.
bisa terlihat dengan cukup jelas, sudah jelas untuk bagian header kepala pada bagian kolom. Oke. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara kita biar bisa mengakses sebuah database ini, database Edwin ini, biar data-data yang kita perlukan itu bisa tertampil di halaman web. Seperti itu tugasnya. Nah, jadi kita memerlukan yang namanya sebuah koneksi lagi. Koneksi ke dalam MySQL tadi, dari PHP ke MySQL. Kita memerlukan yang namanya query untuk memanggil. Nah, karena query itu kita harus membuat sebuah area PHP lagi. Jadi kita bikin dulu area PHP-nya. Kita tutup. Nah, pada bagian area PHP yang ini, kita akan bikin variabel baru lagi yang namanya adalah query. Oke, query. Sama dengan sini adalah MySQLi underscore query. Oke, nah di sini kita letakkan $koneksi seperti pada pertemuan sebelumnya. Di sini, nah pada bagian ini kita bakal menuliskan query. Untuk query kita lakukan di akhir saja. Kita fokus untuk membuat struktur tabelnya terlebih dahulu biar lebih mudah untuk dipahami. Oke, kita tutup. Nah, jadi fungsinya $query itu adalah untuk menyimpan query yang kita proses tadi. Nah, kalau MySQL underscore query ini itu adalah fungsi untuk menjalankan perintah SQL. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bakal mengecek apa query-nya itu berjalan dengan menggunakan if seperti sebelumnya. If $query itu bernilai false, $query itu bernilai false atau variabel query itu bernilai false, maka kita akan mematikan koneksi tersebut. Kita kasih keterangan misalnya query gagal seperti ini. Kita kasih $koneksi. Kita matikan koneksinya. Koneksi panah error. Kalau untuk query kita pakai error, saya tidak pakai connect error. Oke, lanjut. Nah, kita kan sudah membuat penyimpanan untuk query. Nah, sekarang kita ingin mencetaknya. Nah, kita cetak menggunakan while, perulangan while. Oke, while di sini kita bikin variabel baru yang namanya data di sini sama dengan MySQLi underscore fetch array yang ini, fetch array. Nah, di sini kita akan isikan namanya $query yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, di sini kita tapi cukup kurung kurawalnya saja, kurung bukanya saja. Nah, jadi untuk MySQL fetch array itu, jadi di sini MySQL fetch array. Nah, jadi MySQL fetch array itu fungsinya untuk dia itu mengambil satu baris hasil query yang di sini dalam bentuk array. Nah, jadi setiap kali fungsi itu dipanggil, ia akan mengambil satu baris data berikutnya hingga semua data diambil. Nah, jadi apabila datanya sudah habis, maka perulangan while ini bakalan berhenti, stop, seperti itu. Nah, oke, while sudah. Lanjut, kita tutup. Sudah ditutup pada bagian sini. Nah, kita sekarang ingin mencetaknya dalam sebuah table. Ini sudah ada tabelnya. Nah, jadi kita keluar dari wilayah PHP, kita bakal mencetak tabelnya. TR, seperti biasa TR. Di sini ada TD. Kenapa tidak TH? Karena TH itu untuk judul. Untuk sebuah judul kolom. Jadi dia bakalan agak tebal.
Kalau TD tidak, dia bakal standar. Oke, kita seperti sebelumnya kita bikin 5 juga. Oke, nah di sini kita bakal mengakses yang bagian ini, query itu ke dalam sini. Otomatis kita harus memerlukan wilayah PHP kan. Nah, jadi kita akan membuat wilayah PHP di bagian TD sini, bagian sini. Cara singkatnya itu dengan buka set sama dengan, terus kita tutup seperti ini. Nah, di sini pada bagian sini itulah ruang PHP. Pada bagian itu kita bisa membuat mengakses bagian PHP atau kita berada di dalam wilayah PHP tersebut. Oke, kita masukkan variabel data titik koma seperti ini. Nah, pada bagian ini kita akan mengakses produk ID pada database Nwin. Oleh karena itu kita harus membuka terlebih dahulu pada bagian produk ID. Produk ID itu ada pada bagian products. Kita harus menyesuaikan ini, produk ID yang ini. Kolom yang ini kita harus sesuaikan penulisannya karena dia sensitif terhadap penulisan. Seperti itu. Sini kita tulis produk ID sesuai dengan kolom yang ada tadi. Oke, sini kita seperti tadi kita ginikan, terus kita tutup. Oke. Nah, pada bagian sini sama, kita masukkan $data juga. Terus kita kasih ini, terus kita kasih tanda petik. Terus bagian kedua itu adalah product name. Kalau product name itu oke, seperti itu. Kita harus benar-benar sama persis. Karena jika tidak bakalan error atau bisa dibilang atau tidak bisa dijalankan seperti itu. Bakal error. Lanjut sini $data. Oke, yang ketiga itu ada kategori name ya. Kategori name itu mungkin pada bagian kategoris ya. Kategori name. Oke, lanjut pada bagian selanjutnya. Di sini kita tulis lagi data kurung siku. Terus di sini pada bagian 4 itu ada company name. Company name itu kalau tidak salah pada bagian suppliers itu penulisannya company name. Oke. Lanjut pada bagian ini juga kita bikin seperti tadi. Kita bikin wilayah PHP seperti tadi, data, variabel data. Terus dari sini kita kasih kurung siku. Kita diminta untuk unit price. Unit price itu pada bagian kalau tidak salah pada bagian products. Kita coba cek unit. Oke, ini unit price. Oke, kita tulis sama dengan penulisan pada kolom tadi, unit price. Oke, ini kita tutup terlebih dahulu. Oke. Nah, ini kita sebenarnya sudah mengakses dari database Nwin. Cuman kita belum memberikan query pada bagian ini. Nah, sebelum itu kita harus menutup terlebih dahulu. Jadi kita harus membuat wilayah PHP lagi untuk menutup kurung kurawal yang ini. Kita bikin PHP baru. PHP. Oke. Ini bagian ini, enter, kita tutup seperti ini. Oke. Nah, kita cek terlebih dahulu. Oke, pada bagian ini. Oke. Error. Kenapa? Karena kita belum meletakkan atau mengetikkan query-nya. Oke. Coba kita misalkan nih. Oke, jadi untuk mengakses ke tabelnya seperti ini, cukup seperti ini.
Kita bakal menggunakan MySQL fetch array, terus kita menggunakan query while. Ini untuk mencetaknya menggunakan while data MySQL fetch array ini sampai datanya habis, maka filenya berhenti dan sudah tercetak. Nah, syaratnya yang pertama, syaratnya itu kita harus memasukkan query-nya. Oke, kita lanjut bagian query. Oke, query itu kalau bagian query, coba kita misalkan kita menggunakan query itu misal seperti biasa, seperti pada pelajaran mata kuliah manajemen bisnis data semester 1, kita menggunakan select kan. Select untuk memanggil, select misalnya from products. Oke. Kalau gini apa yang terjadi? Ya, betul. Pada bagian table produk dia bakal muncul di PHP di web sini. Nah, jadi pada bagian yang kolomnya berada di table products, dia bakal muncul 1 2 3 4 produk name-nya Chang itu. Terus unit price kan juga termasuk bagian products, table products, maka dia akan muncul. Nah, tapi pada bagian table kayak categories dan juga suppliers dia nggak muncul karena query-nya tidak dipanggil. Nah, misal kita pada query suppliers, pada table suppliers, apa yang bakal muncul? Nah, yang bakal muncul pada bagian company name doang, karena company name itu kolomnya itu berada pada table suppliers. Nah, bagaimana caranya biar produk ID, produk name, kategori name, company name, unit price itu bisa terpanggil? Nah, caranya dengan menggunakan yang namanya join, seperti pada mata kuliah manajemen basis data pada semester 1 dulu. Kita menggunakan select sama select. Nah, kita itu perlu mengetahui foreign key dan primary key-nya. Kita harus menghubungkan antara table categories, products dan juga suppliers yang diminta pada tugas tadi. Pada ini. Kita harus mencari kaitan atau hubungannya antara products, kategoris dan suppliers gitu. Nah, kita caranya itu kita harus menuliskan terlebih dahulu select. Apa saja yang mau ditampilkan? Pertama kita mau menampilkan produk ID. Oke, produk ID itu adalah dari table products. Oke, kita aliaskan table products itu menjadi huruf P saja. P titik product ID. Ini harus sesuai dengan tulisan yang ada di database-nya. Karena ini sudah sesuai dengan tulisan di database, jadi kita meniru dari sini saja. Products, ini P ini products dot product ID. Ini kita aliaskan P-nya itu menjadi products. Oke, koma. Apalagi ingin ditampilkan yaitu product name. Product name ini juga pada bagian produk. Jadi kita tulis products name seperti itu. Nah, pada bagian kategori name itu pada bagian tabel kategoris. Kategori name itu pada bagian kategoris. Jadi kita harus menuliskan kategoris. Nah, kita singkat saja. Kategoris itu kita ganti jadi C. Kita aliaskan menjadi huruf C. Kategoris dot kategori name. Jadi kita ini menuliskan apa yang ingin kita tampilkan. Kategori name. Tapi ini adalah key sensitif, jadi harus huruf kecil huruf besarnya harus disesuaikan, harus sama. Nah, company name itu kalau tidak salah pada bagian suppliers. Company name. Nah, pada bagian suppliers. Oke, suppliers. Karena biar singkat kita aliaskan jadi huruf S saja, suppliers. Suppliers kan sudah ini dialiaskan dengan S. Unit price. Company name. Company name. Lanjut untuk selanjutnya
kita akan mengambil data unit price. Unit price itu dari produk. Unit price. Oke. Nah, kita ambil ini dari apa? Kita ambil dari salah satu table. Kita ambil dari salah satu table, yaitu table produk saja. Product from products. Oke, products. Products tadi aliaskan dengan apa? Huruf P. Oke, kita harus tulis huruf P di sini. Nah, sekarang products itu kita harus joinkan dengan kategoris atau dengan unit price. Oke, kita coba dengan kategoris terlebih dahulu. Oke, kita joinkan dengan kategoris. Oke, kategori seperti ini. Kategoris tadi dialiaskan dengan apa? Dengan S, huruf S. Nah, kategoris ini dia itu sama, kolomnya itu sama dengan produk itu pada bagian apa, foreign key-nya itu pada kolom apa gitu loh. Nah, jadi kita cek terlebih dahulu. Nah, jadi pada bagian products itu terdapat yang namanya kategori ID. Nah, di bagian kategoris juga ada kategori ID. Nah, jadi ini berhubungan. Jadi dia itu berhubungan di kategori ID ini, berforeign key di kategori ID ini. Jadi kita bisa menghubungkan. Jadi products itu join dengan kategoris itu dengan apa? Dengan relasinya yang kategori ID tadi. Oke, jadi kita tulis di sini produk itu ada kategori ID-nya, kategori ID. Nah, sama dengan bagian kategoris C, kategoris ada bagian kategori ID-nya juga, Nah, jadi ini bisa dihubungkan seperti itu. Lanjut, kita akan menjoinkan lagi. Nah, jadi kita harus mencari foreign key antara kategoris dengan suppliers, kan pada bagian company itu adalah suppliers. Nah, atau bagian products dengan suppliers. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu. Kategoris, ini kan bagian kategoris. Kategoris itu ada kategori name, description, dan pictures. Kalau suppliers itu tidak ada salah satunya ada di bagian kategoris. Jadi mungkin ada di products. Oke. Products itu ada supplier ID. Oke. Supplier ID itu ada di bagian sini juga, di tabel suppliers. Nah, jadi dia bisa untuk dihubungkan. Nah, jadi kita harus tulis sama seperti join tadi. Join si suppliers itu tadi kan aliaskan dengan huruf S, kita tulis on. Nah, ini dia itu berhubungan dengan products tadi dengan apanya yang berhubungan, supplier ID-nya. Jadi di sini kita tulis suppliers supplier ID. Nah, sama dengan bagian supplier tadi, bagian S tadi ada juga supplier ID. Oke. Nah, otomatis produk ID, produk name, kategori name, company name, unit price itu sudah terhubung satu sama lain. Nah, produk ID, produk name, dan juga unit price itu terdapat pada table produk. Kategori name itu terdapat di table kategoris, dan juga company name itu terdapat pada table suppliers. Nah, jadi kalau sudah semuanya terhubung, join itu sudah terhubung, maka otomatis semua data yang ada di sini bakalan tampil seperti itu. Oke, coba kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar-benar tampil. Oke, ini tadi error, kita coba. Oke, masih error. Kenapa? Kita coba cek terlebih dahulu lagi. Kita coba cari kesalahannya pada bagian mana. Oke, bentar. Kita harus cari dulu CSP from products.
join kategoris on kategori ID join suppliers. Oke, bentar, kita harus cek dulu apakah suppliers. Oke, suppliers aman. Oke, sebentar kita cek dulu. Ini pasti ada yang salah pada bagian query-nya. Apakah bagian supplier ID-nya? Supplier ID. Apa ya? Sebentar cek. Supplier S. Oh, oke. Jadi salahnya itu pada bagian ini. Aliasnya di sini. Kategoris itu kan kita C, itu C. Oke. Salahnya di situ pada bagian di sini. Kategorisnya tadi kan saya salah nulisnya S tadi. Sebenarnya di sini adalah C karena aliasnya kan C bukan S. Oke, harusnya ini sudah benar. Kita coba run. Kita coba jalankan. Oke. Wait. Sebentar, kok ada yang salah lagi. Oke, ini products name ini. Itu salah satu bukti bahwa kalau query itu sangatlah sensitif pada kesalahan sedikit pun. Jadi kesalahan sedikit pun dia bakalan error seperti itu. Nah, ini setelah diperbaiki, setelah diteliti lagi pada bagian mana yang salah, kita sudah nemu salahnya tadi pada bagian query-nya itu ada yang salah, seperti kayak di sini saya tambahin S, di sini aliasnya salah. Jadi kita harus teliti kalau untuk menjoinkan seperti ini. Nah, untuk mengquerykan. Nah, jadi setelah benar, dia bakalan muncul. Nah, ini namanya tadi Nwin. Nah, yang diminta kan tadi produk ID, product name, kategori name, company name, unit price. Nah, ini sudah tampil semuanya sesuai dengan yang ada di database. Oke. Seperti company name-nya, ini exotic liquids. Coba kita cek company name tuh exotic liquids. Oke. Sudah berhasil. Ini semuanya sudah sama dengan pada bagian ini. Pada bagian yang ada di sini. Kolom-kolom yang kita ambil, kolom-kolom yang ingin kita tampilkan. Seperti Chai Chang ini, coba cek Chai Chang benar. Nah, jadi sebenarnya untuk mengakses sebuah database ke PHP itu, dan untuk menampilkannya kita itu cuman memainkan pada bagian select-nya ini, pada bagian query-nya. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita tampilkan seperti variable datanya tadi, produk ID. Nah, ini harus sama juga, harus sesuai dengan apa yang ada di database. Kalau tidak, dia bakalan error. Oke, seperti itu. Oke, jadi intinya kita harus memainkan select-nya, query-nya. Kalau query-nya benar, kita bisa menampilkannya. Oke. Mungkin cukup dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.